Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Boleh enggak saudara, saya ajak saudara, karena di dalam waktu hanya kurang dari 1 jam, saudara mendengar firman seperti ini, not much can be done saudara. Tapi boleh enggak Mazmur 23 ini nanti saudara di rumah ya, sampai ayat terakhir, karena ini enggak panjang, ayatnya itu pendek saudara. Sampai ayatnya yang terakhir dari ayat 1 sampai terakhir, coba renungkan itu di saat dimana saudara membutuhkan kekuatan saudara. Karena Mazmur ini ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku. Coba picturing seorang gembala itu seperti apa. Tak akan kekurangan aku. Jadi di setiap kali dimana saudara merasa, aduh kok butuh pertolongan ya, perkatakan itu, aku tidak akan kekurangan. Gembalaku tidak akan membuat aku kekurangan. Selalu di saat dimana aku butuh pertolongan, gembalaku ada untuk menolong. Aku tidak akan kekurangan. Yuk, ayat kedua sama-sama, 23 kita baca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini rasanya tidurnya di atas batu kerikil kayak berat, sekali sakit, sekali apa-apa rasanya nggak enak, serba nggak nyaman, kayak masih rasanya tidak menyenangkan. Ini yang akan saya perkatakan kepada saudara. Pada saat kau berlari kepada gembalamu itu, dia akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Bukan hanya itu, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau saat ini yang di depanmu adalah badai, pegang perkataan ini, dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. He refreshes you. Dia menyegarkan engkau, saudaraku. He refresh you. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalanmu, saudaraku, diluruskan. Engkau yang berkelok-kelok, engkau yang sudah menyimpang, saudara, ditarik kembali. Sama-sama yuk ayat 4, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jujur. Nanti dulu saudara, sampai di situ jujur. Kalau ada teman di sampingmu yang berjalan dalam lembah kekelaman, mau jalan bareng enggak saudara? Ada yang jujur beneran enggak. Di lembah kekelaman kok ajak-ajak gitu saudara. Kata orang lebih gampang pergi ke rumah pesta kan gitu kan. Lebih menyenangkan. Tapi kalau di lembah kekelaman ya siapa orang mau ikut gitu saudara. Mungkin saudara gak akan terang-terangan seperti bapak tadi yang jawab saya enggak gitu saudara. Mungkin saudara ya, mungkin jawabnya bukan terang-terangan tapi pelan-pelan apa? Kalau orang Jawa bilang tuh melipir, apa melipir saudara? Pelan-pelan saudara. Hilang aja gitu saudara. Yang lain baru susah-susah saudara dicari hilang aja. Mungkin saudara. Tapi dengar ini firman ini ngomong. Engkau ketika kau berjalan dalam lembah kekelaman ya. Lihat, kenapa Daud gak takut bahaya? Sebab Tuhan besertamu. Ada satu pribadi yang pada saat engkau dalam lembah kegelaman, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Gembala jiwamu senantiasa ada di saat engkau membutuhkan. Itu yang membedakan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tahu bedanya gada dan tongkat? Bedanya apa saudara? Gada, senakal-nakalnya domba, gembala gak akan pakai gada. Perhatikan ini. Ini perbedaan yang sangat besar sekali. Senakal-nakalnya domba gak akan pernah mengenal gada, Pak. Domba tahu, kalau dia nakal, yang dipakai tongkat, kok miring. Saudara tahu tongkat gembala? Saudara kalau lihat ya, kalau saudara Natal itu, nah tongkatnya kayak apa? Exactly like that. Jadi tongkat melengkung seperti itu tuh bukan tanpa sebab loh saudara. Itu tongkat dibikin begitu ada sebabnya. Buat apa saudara? Buat narik lehernya domba. Jadi emang itu tongkatnya
bukan meleok saudara, memang begitu. Dia tongkatnya itu dipakai untuk biar nggak jatuh jurang. Tapi kalau gada, itu gembala hanya pakai untuk serigala. Kalau sama serigala dia nggak pakai tongkat saudara. Enak aja. Nggak ditarik. Saudara. Kalau sama serigala dia pakainya gada. Kadangkala ada serigala, kadangkala ada, I don't know, Daud itu menghadapi harimau, singa, dan beruang. Nah, itu sudah nggak pakai tongkat. Dia pakainya gada. Jadi saudara harus mengerti. Kenapa dikatakan gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku? Artinya, hajaran Tuhan. Tongkat itu kadang dipakai, saudaraku kalau gembala mau mukul domba itu pakainya tongkat, nggak pakai gada. Karena no harm. Jadi nih dombanya nakal, tak pakai tongkat mukulnya, plak gitu. Tapi nggak akan pernah pakai gada. Jadi seekor domba itu tahu Tuhan itu menghajar, Tuhan memperingatkan, Tuhan kadang mengizinkan. Tapi dia tahu juga bahwa dia selalu siap dengan gadanya untuk mengamankan si domba-domba ini. Itu sebabnya saudaraku, don't you be afraid. Jangan engkau takut. Engkau punya gembala yang baik. Buat gembala yang luar biasa ini boleh beri tepuk tangan yang paling meriah.